Aku berharap dengan hidup kudus, hidup suci, melakukan banyak berkat-berkat buat sesama, benar di hadapan Allah, benar di hadapan sesama. Aku punya harapan, aku punya kunci masuk untuk bisa masuk dalam perayaan surgawi bersama Allah dalam kerajaannya. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudaraku, Anda udah makan atau belum? Tadi makan apa? Wait, tunggu Romo. Biasanya Romo nanyanya, apa kabar Anda? Tetapi kenapa sekarang nanyanya, udah makan atau belum? Saudara-saudara yang terkasih, itu ada kaitannya dengan tema yang akan dibahas dalam bacaan-bacaan perayaan Ekaristi hari Rabu, Advent yang pertama di tahun 2024 ini. Karena soal makanan. Bacaan-bacaan ini luar biasa, ada benang merahnya yang sangat jelas. Di awal bisa saya katakan adalah kita diajak untuk menyadari bahwa makanan yang kita asup, yang kita terima, yang kita makan setiap hari adalah rahmat berkat dari Tuhan. Itu yang pertama. Siapa yang suka buang-buang makanan, siapa yang suka kalau istrinya sudah masak, mamanya sudah masak, malah makannya mie instan, malah pesennya GoFood, malah mesennya makan di luar. Saudara-saudara yang terkasih, sadar tidak sadar kita sering menyia-nyiakan berkat dan rahmat dari Tuhan. Ada orang bisa makan sampai kekenyangan. Aduh, sampai susah napas Romo, makannya kelewat banyak ini. Sementara di rumah sakit ada orang lagi menggap-menggap karena serangan jantung dan tidak bisa makan. Ada orang, aduh Romo, perut saya sampai kaku nih Romo, nggak bisa bangun nih Romo, makannya kekenyangan. Di rumah sakit ada orang yang juga menderita penderitaan sangat mengerikan karena sakit penyakit mereka. Juga dalam keadaan yang sama, tidak bisa makan. Aduh Romo, saya sampai lemes Romo, mulut saya ini ngunyah mulu dari tadi. Saudara-saudara, di jalan-jalan masih banyak orang yang lemes karena apa? Mereka belum menyentuh makanan, satu pun makanan di hari mereka itu. Saudara-saudara terkasih, betapa kita betul-betul menyia-nyiakan rahmat, tidak bersyukur kalau kita membuang-buang makanan. Nah, dalam bacaan hari ini juga digarisbawahi bagaimana bukan cuma Tuhan memberikan kita makanan untuk mempengenyangkan kita, tetapi kita dipanggil, kita diajak Tuhan untuk bertanggung jawab, untuk bisa juga memberi berkat-berkat kita kepada orang-orang di sekitar kita, terutama mereka yang kelaparan. Itulah saudara-saudara arah tujuan pertobatan kita di masa Advent ini. Betul Romo, untung diingetin Romo. Saya mulai hari ini mengisi Advent saya dengan berbagi makanan. Dengan saya mau bagi-bagi nasi kotak Romo. Ke panti asuhan, ke abang-abang di jalanan, ke abang-abang becak, ke tukang-tukang parkir. Kalau kita bisa, kenapa tidak saudara-saudaraku yang terkasih? Nah, saudaraku, di bacaan pertama diambil dari nubuat Nabi Yesaya bab 25 ayat 6-10. Kalau kita simak baik-baik, ini bagus banget. Karena berbicara soal perjamuan makan surgawi. Itulah akhir kehidupan kita nanti. Bagaimana keadaan kita kalau kita sudah menyelesaikan tugas tanggung jawab kita di dunia ini. Ada sebuah jaminan dari Allah. Dikatakan, di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah, dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Saudaraku, dalam tradisi Timur Tengah kuno, inilah pesta makan yang paling dicari-cari, yang paling diharapkan. Pesta yang betul-betul gak akan pernah kekurangan makanan. Yang bisa dinikmati sungguh-sungguh luar biasa. Itu digambarkan, dilukiskan dengan simbol-simbol makanan. Keadaan kita nanti bukanlah keadaan yang serba berkekurangan. Tapi Tuhan betul-betul memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita. Dilanjutkan, di atas gunung itu Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa.
Kain kabung biasanya dipakai di Israel ketika orang meratap, menderita, miskin, kusta, atau ada kematian, ada air mata. Itu semua juga sudah tidak ada lagi. Jadi, bacaan nubuat Nabi Yesaya berbicara tentang dunia baru, rumah Bapa, santapan surgawi dalam kerajaan Allah. Tidak ada yang merasa kekurangan. Itu luar biasanya saudara-saudara. Makanya Daud dalam Mazmur bab 23 juga mengharapkan hal yang sama. Di mana Daud berkata begini, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku pun penuh berlimpah. Kerelaan dan kemurahan mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi, keadaan kita kelak dalam rumah Bapa, itulah yang menjadi arah harapan kita. Dasar kita berharap. Dasar semua kebaikan-kebaikan kita. Aku berharap dengan hidup kudus, hidup suci, melakukan banyak berkat-berkat buat sesama, benar di hadapan Allah, benar di hadapan sesama. Aku punya harapan, aku punya kunci masuk untuk bisa masuk dalam perayaan surgawi bersama Allah dalam kerajaannya. Nah, saudara-saudara, dalam bacaan Injil lagi-lagi juga berbicara soal makanan, soal perut. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Perbedaan inilah yang sangat menarik. Dikatakan dari Matius bab 15 ayat 29 sampai 37. Diceritakan Tuhan Yesus menyusuri pantai Danau Galilea, naik ke sebuah bukit dan duduk di situ. Nah, orang-orang banyak dari segala daerah datang mencari Tuhan Yesus sambil membawa orang-orang sakit mereka. Ada orang timpang, orang buta, orang kerasukan setan dibawa kepada Yesus. Dan luar biasanya Yesus menyembuhkan sakit penyakit mereka. Nah, kalau sampai di situ sih, Romo udah tahu Romo. Tapi apakah Anda melihat bagaimana kisah itu dilanjutkan? Karena apa? Tempat itu adalah tempat yang sunyi. Orang banyak berbondong-bondong mencari Yesus, minta disembuhkan. Setelah mereka disembuhkan, setelah mereka dipulihkan, bagaimana? Tuhan Yesus berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus itu belas kasihnya itu di luar bayangan manusia kok. Sampai mikirin orang yang belum makan. Sampai mikirin betul-betul nanti mereka kalau disuruh pulang, mereka akan pingsan di jalan. Itulah belas kasih yang sesungguhnya, tidak tanggung-tanggung. Belas kasih yang mampu melihat apa yang sungguh dibutuhkan oleh orang lain. Saya yakin Tuhan Yesus juga lapar ini. Para muridnya juga lapar. Tapi jangan sampai alasan lapar, Romo saya sendiri kurang, bagaimana saya bisa membantu orang lain. Itu yang sering kali terjadi. Tetapi saudara-saudara, di sini para murid kita diajak untuk siapa yang bisa kita andalkan kalau kita mau berbelas kasih seperti Tuhan Yesus. Kalau kita nggak mikirin orang-orang di jalanan, nggak mikirin orang-orang lapar, siapa lagi? Kan ada banyak itu Romo, yayasan-yayasan, panti-panti asuhan. Saudara-saudara, sebagai catatan ya, panti asuhan ini begitu banyak anak yang harus ditanggung, perut-perut yang harus diisi, belum lagi sekolah, belum lagi urusan yang lain-lain, belum lagi kalau ada yang sakit, belum lagi gaji karyawan. Kita diajak untuk tergerak oleh belas kasihan seperti Tuhan Yesus. Bisa mikirin, kalau bukan kita siapa lagi yang mikirin mereka. Saudara-saudara, dikatakan para murid menyaut, mana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Pesimis, fokusnya pada kekurangan, fokusnya pada apa yang tidak mereka miliki. Mereka lupa ada roti hidup yang bersama-sama dengan mereka. Jadi itulah fokus hidup kita di masa Advent. Jangan melihat fokus pada apa yang kita nggak punya nih. Nanti kita bawaannya iri.
Karena apa? Yang kita nggak punya ternyata orang lain punya banyak. Saya duit Romo 100.000 aja susah. Tapi di sana ada orang sampai foya-foya makan aja sampai 5 miliar misalnya. Jatuhnya iri. Karena kita fokusnya pada apa yang tidak kita punya. Fokuslah pada apa yang kita miliki. Apa ya? Waktu, tenaga, kita masih sehat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Itu dia. Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? Saudara-saudara, para murid sendiri dalam versi Matius ini, mereka sebetulnya punya roti, tapi mereka langsung merasa kurang, lalu pesimis, lalu nggak bisa berpikir lebih jauh. Tuhan Yesus bertanya, berapa roti ada padamu? Dijawab 7. Untuk orang sebanyak itu tidak ada artinya, tetapi buat Yesus, fokuslah pada apa yang kamu punya. Pada waktumu, pada tenagamu, pada hidupmu, pada keluargamu, pada berkat-berkatmu. Urusan bagaimana menggandakannya itu urusan Tuhan Yesus. Itu yang dimaksud. Lalu ada juga beberapa ikan kecil. Lagi-lagi jumlah yang kecil-kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur, membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid. Endingnya bisa kita tahu, udah bisa ketebak. Dibagikan kepada banyak orang, bahkan sisa 7 bakul penuh. Saudara-saudara yang terkasih, ternyata syukur, rasa syukur, Ekaristi Kudus, itu bukan cuma kita menerima tubuh Tuhan. Ekaristi Kudus adalah pemberian diri Allah, hidup Allah sendiri pada kita. Hidangan super mewah, hidangan yang lezat, tubuh dan darah Tuhan sendiri yang kita santap. Tetapi di sini Tuhan Yesus menyadarkan kita. Kalau dalam perjanjian lama itu hidangan mewah, hidangan yang berlimpah. Tetapi dalam bacaan Injil itu cuma 5 roti dan ikan-ikan kecil. Kalau bacaan pertama berbicara soal makanan yang berlimpah. Di bacaan Injil berbicara soal makanan yang sangat terbatas. Maka saudara-saudara, Tuhan Yesus betul-betul menghadirkan kembali suara Allah dalam perjanjian lama. Yesus mengajak para muridnya, Yesus mengajak kita, apa yang bisa kita lakukan buat sesama kita, terutama mereka yang lapar. Jangan sampai karena kelaparan orang jadi sakit. Jangan sampai gara-gara makanannya nggak ada, makanannya kurang, orang sampai ribut-ribut, berantem-berantem, bahkan musuh-musuhan. Saudara-saudara yang terkasih, perut juga penting. Tapi kita sadar, bersyukur, santapan rohani yang kita terima, berubah wujud menjadi santapan jasmani. Tuhan menjaga kehidupan kita. Tapi kita juga diajak untuk bisa berbagi. Makanan, waktu, tenaga kita, apa yang kita punya. Supaya dunia juga bisa merasakan kasih Allah. Saudaraku yang terkasih, dari bacaan-bacaan hari ini, saya diajak untuk melihat diri saya sendiri. Kehidupan saya sendiri sebagai seorang imam, sebagai seorang dosen. Jadi tadi malam saya itu mengajar sampai malam, rasanya capek gitu ya. Karena dari pagi itu udah rapat, banyak kegiatan, kayaknya badan udah lemes. Sampai-sampai di kelas terakhir saya bilang sama mahasiswa saya, kayaknya saya lagi gak enak badan nih, capek gitu. Kayaknya energinya mulai habis pada waktu itu. Nah setelah saya menyelesaikan kelas saya pakai motor gitu, saya keliling jalan-jalan di Cempaka Putih. Kan kalau malam pasti masih banyak tukang makanan ya. Ternyata di atas motor saya lirik kiri kanan mau makan apa gitu ya. Mau makan mie kayaknya kok nggak enak ya. Mau makan nasi goreng karbohidrat. Karena kalau kita lagi capek itu makan juga kayaknya juga nggak enak bukan? Nah ketika saya lagi pusing kiri kanan mau cari makan apa gitu ya. Di pinggir jalan saya melihat seorang bapak. Dia penjual kue semprong. Mungkin Anda tahu kue semprong itu apa? Yang dipikul, jualannya itu diletakkan di pinggir jalan, dia duduk dengan capek lelah gitu. Saya jarang melihat tukang dagang seperti ini. Kayaknya dia juga capek. Saya jadi malu. Mungkin rasa capek saya tidak sebanding, tidak ada apa-apanya dengan capek bapak ini. Mungkin dari pagi dia udah keliling, bawa jualannya. Hari gini siapa sih yang makan kue semprong saudara-saudara? Karena saya lihat itu ada mie gacoan, KFC, ada kopi kenangan, itu rame betul-betul. Tapi siapa anak-anak muda yang mau makan, mau cari kue seperti ini? Maka saya langsung melihat, waduh,
Nih bapak ini bisa jadi nih, karena itu waktu itu sudah jam setengah 9 malam, dagangannya masih banyak. Bisa jadi belum ada yang beli nih seharian. Tapi tetap saya cari makanan buat makan malam saya gitu ya, sambil terus jalan pakai motor. Tapi itu dia, hati saya nggak tega, hati saya nggak bisa. Saya makan sebelum saya bantu orang itu. Maka meskipun sudah rada jauh ya, saya putar balik saudara-saudara. Saya putar balik motor saya. Saya cari ini abangnya tadi yang mana ya. Ternyata ketemu juga. Dia udah melanjutkan perjalanannya. Dia bilang, "Bang, saya beli satu. Berapa duit bang?" "Kalau satu itu 30.000. Dek, kalau dua itu 40.000. Saya cuma bilang, "Bang, satu aja deh." Saya bilang begitu. Lalu saya siapkan uang. Saya kasih, lalu saya langsung pergi. Dari jauh dia teriak, "Bang, ini banyak banget, kembalinya masih ada banyak ini." Saya bilang, "Buat bapak saja." Lalu yang terjadi saudara-saudara, wajahnya berubah. Wajahnya ceria lagi, senyumnya merekah lagi. Lalu saya jalan gitu ya, mendahului dia, ada tukang ketoprak. Tukang ketopraknya juga diem aja, nggak ada yang beli waktu itu. Lalu ya udahlah, ya udah beli ketoprak deh. Begitu saya beli, ini abang tukang semprong ini ternyata kan lewat. Tebak apa yang dia katakan kepada saya? Dia lewat, dia kenali saya ya. Dia lihat motor saya, dia lihat wajah saya juga. Dia senyum, dia begini, hormat sama saya. Dia bilang, "Adek, terima kasih banyak. Ini rezeki dari Allah," katanya. Saya hanya bisa tersenyum. Rasanya senang hati saya bisa membawa sukacita bagi orang-orang yang saat itu mungkin hidupnya sedang merasa tidak berguna. Itulah saudara-saudara, hal yang kecil ternyata bisa membawa sukacita bagi sesama. Saya berharap tindakan-tindakan kecil seperti ini bisa juga menginspirasi kehidupan Anda. Semoga di masa Advent ini kita jadi jauh lebih baik, punya hati yang lebih peka, bisa menyalurkan berkat-berkat Tuhan kepada sesama. Semoga Tuhan memberkati Advent kita, pertobatan kita ini. Tuhan, berilah aku kesehatan, berilah aku rezeki, berilah aku kesempatan, supaya aku boleh berbagi berkat kepada sesamaku yang membutuhkan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam, Tuhan berkati.